Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari sebagai moderator dari kelompok 6 Ekonomi Pembangunan 1 yang akan membahas tentang materi penduduk dan pembangunan sumber daya insani. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang sangat penting. Ada 3 macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk alami yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk migrasi yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Dan pertumbuhan yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk total yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Materi selanjutnya yaitu tentang kualitas hidup. Kualitas hidup adalah suatu pemahaman individu mengenai suatu tempat dalam budaya dan nilai-nilai di mana individu hidup, serta hubungannya dengan tujuan, impian, standar yang ditetapkan, dan perhatian seseorang. Ada 4 dimensi kualitas hidup. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan hubungan dengan lingkungan. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas hidup? Seseorang yang hebat pasti akan mencoba untuk terus meningkatkan kualitas dan perkembangan dirinya. Meskipun sudah berada di puncak karir, orang yang sukses tidak akan berpuas diri dengan mudah. Mereka akan terus menjalani pekerjaannya dengan konsisten dan semangat. Nah, di sini saya akan memberikan 6 tips untuk kita tetap konsisten dalam mengembangkan kualitas diri untuk menjadi lebih baik. Tips yang pertama yaitu mulailah mengembangkan suatu skill atau usaha dari apa yang kamu sukai. Tips yang kedua, pribadi yang berkualitas bukan berarti harus menjadi perfeksionis. Tips yang ketiga, konsistenlah dalam segala hal. Dan buatlah goal planningmu dengan tak bosan belajar dari berbagai buku. Yang kelima, dapatkan dukungan yang positif dan hindari toxic friends di lingkungan sosialmu. Dan yang terakhir, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Sesekali berilah dirimu rewards untuk sebuah pencapaian. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766 dekat Dorking di Surrey, Inggris. Dia bersekolah di Jesus College di Universitas Cambridge selaku mahasiswa yang cenderung. Dia tamat tahun 1788 dan ditugaskan sebagai pendeta Anglikan pada tahun itu juga. Jadi Malthus merupakan orang pertama yang berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi. Ide tentang kependudukan dituangkannya ke dalam bukunya yang berjudul Essay on the Principle of Population yang terbit pertama kali pada tahun 1798. Edisi yang pertama hanya mencerminkan suatu polemik yang ditujukan kepada para penulis terdahulu sebagai telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Ia mengkritik dengan tajam pandangan John Dorchet tentang kesempurnaan manusia dan pendapat Godwin yang menyebutkan bahwa kepincangan-kepincangan di dunia disebabkan oleh lembaga manusia itu sendiri. Malthus kemudian menyusun suatu formulasi yang menyebutkan bahwa manusia hanya dapat melipat gandakan makanannya menurut deret hitung, sedangkan pihak perlu mengikuti deret ukur. Dia juga membantah optimisme pemikir terdahulu, terutama yang beraliran merkantilisme dan fisiokrat, dengan memberikan jawaban bahwa kemampuan manusia untuk meningkatkan sarana-sarana kehidupan ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk memperbanyak jumlah jenisnya. Di samping ditegaskannya bahwa jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat menimbulkan bahaya yang cukup gawat dan bahaya itu senantiasa ada.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spesial, mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, di mana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan imigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian, dan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun di sisi lain, beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, kebalikan dari hal tersebut, bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan pemenuhan kebutuhan yang perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini didukung oleh perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini didukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian D, yaitu kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kebijakan apa sih untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan itu perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Seperti yang saya baca, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka pembudayaan keluarga. Nah, dalam hal ini, Badan Keluarga Berencana lebih memfokuskan kepada masalah pendewasaan usia pernikahan. Kenapa? Pengaturan kelahiran dan pembinaan ketahanan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga itu dilihat dari pendewasaan usia pernikahan. Nah, Badan Keluarga Berencana itu memiliki batasan umur tersendiri sebelum kita menikah. Apa itu batasannya? Kalau laki-laki, batasan umur menikah itu sudah boleh dia di umur 25 tahun bagi laki-laki. Nah, dan untuk wanita sendiri itu harus menginjakkan usia antara 20 tahun ke atas. Nah, di sini kan kita banyak melihat ataupun banyak kejadian yang kita tahu khususnya lah di Indonesia ini kan gitu kan. Di Indonesia ini banyak dari kalangan pemuda dan pemudi ini nikah belum pada waktunya atau hamil di luar nikah. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan dan peningkatan kepedulian masyarakat itu dalam rangka pembudayaan keluarga. Nah, yang kedua, apa itu kebijakannya? Yaitu keadilan dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan. Nah, jadi intinya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jauhilah perbuatan zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.